Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1101 berlatih teknik pedang dengan 7 langkah 2. Aku mengaku kalah. Feng Zhang berkata dengan sikap tidak mau. Aku akan menyerah pada kuota untuk mendaki Gunung Pedang Suci. Tapi kau harus menjelaskannya. Bagaimana kau bisa menahan 10 jurusku? Apakah Anda menggunakan semacam harta karun untuk meningkatkan kekuatan Anda untuk sementara? Kerumunan orang tercengang sebelum mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang Lin Yun. Bagaimanapun juga, teknik pedang memanipulasi angin adalah teknik bela diri keberuntungan raja, dan menentang akal sehat bahwa Lin Yun benar-benar mampu menyelesaikan serangan itu. Ada banyak sekali harta karun di jalan surgawi, jadi ini mungkin saja terjadi. Seorang murid inti bergumam, jika kau benar-benar menggunakannya, maka kau curang. Kita bisa menyuruh seorang penatua untuk memeriksa apakah kamu curang, kata Feng Zhang dengan dingin. Menyingkirkan roh sucinya, Lin Yun tersenyum, mengapa saya harus curang melawan teknik pedang sampah seperti itu? Apa katamu? Tanya Feng Zhang tidak percaya. Aku bilang teknik pedangmu tidak lain adalah sampah. Lin Yun menyapu pandangannya ke arah murid-murid inti dan mencibir, bukankah kalian hanya cemburu karena aku akan menerima kuota untuk mendaki Gunung Pedang Suci? Tidak peduli apapun, kuota itu milikku. Jika ada di antara kalian yang tidak yakin dengan kekuatanku, aku akan menunjukkan seperti apa seorang jenius sejati itu. Semua orang terkejut dengan nada bicara Lin Yun karena dia tidak hanya mencoba menamparkan wajah Feng Zhang tapi juga semua murid inti. Namun, tidak ada satupun dari murid inti yang marah. Mereka hanya berpikir bahwa Lin Yun beruntung berada di jalan surgawi. Mereka percaya bahwa jika mereka juga berada di jalan surgawi, pencapaian mereka akan lebih tinggi dari pencapaian Lin Yun. Alam Kunlun tidak kekurangan orang jenius, jadi tidak banyak yang menonjol di atas yang lain. Sekte Pedang Fuyun termasuk dalam kategori ini karena tidak ada seorang pun dalam sekte ini yang lemah. Selain itu, mereka telah melihat banyak sekali orang jenius yang menentang surga. Meskipun Lin Yun kuat, dia hanyalah seekor katak di dalam sumur yang menyebut dirinya jenius di hadapan mereka. Kakek tua, apakah kau keberatan jika aku melihat teknik pedang memanipulasi angin? Kata Lin Yun sambil melirik ke arah ketua sekte. Para tetua sangat marah karena ini sudah kedua kalinya Lin Yun bersikap kasar pada ketua sekte. Tapi ketua sekte hanya tersenyum menanggapi, berikan padanya. Dia sudah menjadi murid inti, jadi tidak ada masalah jika dia melihat teknik pedang memanipulasi angin. Tidak butuh waktu lama bagi seorang tetua untuk melangkah maju dengan slip giok. Lin Yun hanya mengambil slip giok itu, meletakkannya di dahinya, dan mulai berjalan mengelilingi istana. Langkahnya tidak cepat atau lambat, dan semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Mereka bingung dengan apa yang dia lakukan. Saat Lin Yun berjalan, dia tampak memancarkan semacam kedalaman saat fenomena mulai muncul di sekelilingnya. Awan, guntur, dan bahkan naga mulai membumbung tinggi ke angkasa. Feng Zhang mulai merasa tidak nyaman sehingga dia angkat bicara, Lin Yun, berapa lama lagi kamu akan membuang-buang waktu kita? Kami tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu. Lin Yun melanjutkan langkahnya dan sama sekali tidak menghiraukan Feng Zhang. Setelah mengambil langkah ketujuh, dia membuka matanya dan melambaikan tangannya. Detik berikutnya, dia memanggil pedang pemakaman bunga dari kotak pedangnya. Tindakannya telah membuat semua orang bingung karena Lin Yun hanya mondar-mandir selama 7 langkah. Teknik pedang memanipulasi angin adalah teknik bela diri keberuntungan raja, jadi bukankah Lin Yun sedikit terlalu percaya diri? Bahkan murid-murid inti pun menampakkan penghinaan di wajah mereka saat melihat pemandangan ini. Pedang pertama, angin pengocok langit. Lin Yun mengayunkan pedangnya sementara petir bergemuruh di pedangnya. Ketika semua orang mengangkat kepala mereka, mereka tidak bisa melihat petir kecuali awan yang berguguran di langit. Mereka langsung menyadari bahwa bukan suara guntur yang mereka dengar, melainkan gerakan angin yang keras yang menyebabkan gemuruh. Lin Yun telah mencapai tahap tinggi yang tidak bisa dicapai oleh banyak orang. Bahkan wajah Feng Zhang pun berubah. Namun, dia tidak menganggap itu mengesankan karena dia juga bisa melakukannya. Namun tak lama kemudian, wajah semua orang berubah karena bukan angin yang membuat suara itu, tapi seekor naga. Saat naga itu terbang menembus awan petir, ia mengoyak awan petir yang dilaluinya dan mengeluarkan raungan ganas.
Di tangan Lin Yun, skala fenomena itu benar-benar berbeda dari saat Feng Zhang menggunakannya. Itu seperti perbedaan antara naga dan cacing. Setelah satu pandangan, pedang Feng Zhang jatuh ke tanah. Dia benar-benar tercengang. Pedang kedua, petir yang memanipulasi angin. Tapi sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutan mereka, Lin Yun mengayunkan pedang lain dengan raungan mengerikan yang terdengar dari langit yang membuat banyak murid dalam bergetar. Pada saat yang sama, sebuah kepala yang tampak mengerikan muncul dari awan yang menyebabkan banyak murid kehilangan kesadaran. Itu adalah hantu surgawi. Para tetua di atas panggung mulai gemetar karena kegembiraan karena ini adalah fenomena yang hanya dapat dicapai setelah mencapai tahap manifestasi legendaris. Sudah ratusan tahun sejak ada murid yang mencapai tingkat itu. Bahkan para murid inti yang menertawakan Lin Yun tadi pun tercengang. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat saat ini. Pedang ketiga, gelombang menunggang angin. Lin Yun mengikuti dengan tusukan yang luar biasa cepat melalui 18 lapisan layar air. Kemudian, sebuah gelombang mengalir keluar dari kasa air yang begitu tinggi sehingga langit tidak bisa menghalangi serangan itu. Pedang itu sungguh menakjubkan. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka benar-benar yakin dengan apa yang dikatakan Lin Yun sebelumnya. Dibandingkan dengan versi Lin Yun, versi Feng Zhang tidak hanya mengerikan, itu adalah sampah. Mereka tidak percaya bahwa Feng Zhang memiliki keberanian untuk mempertanyakan integritas Lin Yun. Seluruh situasi telah berubah menjadi lelucon besar. Setelah melihat teknik pedang Lin Yun, teknik pedang Feng Zhang tampak seperti penuh dengan kekurangan. Kerumunan orang yakin bahwa mereka bisa menyelesaikan serangan Feng Zhang dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Lin Yun. Namun, mereka tahu itu tidak akan semudah yang dibayangkan Lin Yun. Sementara itu, pedang Lin Yun terus bergerak lebih cepat, membuat semua orang terengah-engah dengan penampilannya. Ketika Lin Yun menampilkan pedang terakhir, dia menyarungkan pedangnya dan turun dari langit. Namun, kerumunan orang tidak dapat pulih dari keterkejutan yang mereka rasakan. Selain Master Sekte, semua orang dari Sekte Pedang Awan sekilas tercengang karena Lin Yun hanya menggunakan 7 langkah untuk menguasai teknik bela diri keberuntungan raja hingga ke tingkat tahap manifestasi. Murid-murid inti yang mengejek Lin Yun beberapa saat yang lalu memasang wajah yang tidak sedap dipandang karena mereka bisa merasakan pipi mereka sakit karena tamparan tak terlihat yang diberikan Lin Yun pada mereka. Namun, Lin Yun tidak membiarkan mereka pergi begitu saja, jatah untuk mendaki Gunung Pedang Suci adalah milikku. Apakah ada yang setuju atau tidak setuju? Kata-kata Lin Yun membuat semua murid inti berada di bawah tekanan yang sangat besar. Dia hanya berada di alam jiwa surgawi, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk melawannya. Bagaimanapun juga, Lin Yun telah menguasai teknik pedang yang kuat hanya dalam 7 langkah. Itu adalah sebuah prestasi yang tidak ada yang yakin bisa mereka tiru. Hari itu seharusnya damai, tapi Lin Yun punya rencana lain. Sekarang, dia meninggalkan Sekte Pedang Fuyun dalam kekacauan. Dan tidak ada yang berani membantah lagi. Bab 1102 Pedang Awan Sekejap 13. Istana Awan Terbang terdiam untuk waktu yang lama. Tidak ada yang berani menanggapi pertanyaan Lin Yun. Adapun Feng Zhang, dia dipenuhi dengan rasa malu setelah melihat Lin Yun menguasai teknik pedang hanya dalam 7 langkah. Dengan teknik pedang versi Lin Yun sebagai titik perbandingan, bahkan orang bodoh pun bisa tahu bahwa teknik pedang Feng Zhang sangat buruk. Setiap pedang Lin Yun seperti tamparan keras di wajahnya yang membuatnya mati rasa. Lebih buruk lagi, dia mengangkat topik tentang teknik pedangnya. Jika dia menutup mulutnya, dia tidak akan dipermalukan seperti ini. Sekarang, tidak mungkin dia bisa menunjukkan wajahnya di Sekte Pedang Awan sekilas. Paling tidak, dia harus menunggu semua orang melupakan apa yang terjadi. Karena tidak ada yang keberatan, saya akan berasumsi bahwa semua orang setuju. Suara dingin ketua sekte terdengar sebelum dia berteriak lagi, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu apa yang kalian semua lakukan di belakangku selama 3 hari terakhir. Sekarang, apakah kalian mengerti pepatah yang mengatakan bahwa selalu ada orang yang lebih baik di dunia ini? Semua murid memiliki ekspresi jelek di wajah mereka saat guru sekte memarahi mereka. Guru sekte jarang muncul di depan umum, apalagi menegur mereka. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah melihat salah satu dari kalian berdiri untuk melindungi reputasi sekte. Jadi mengapa kalian begitu gusar untuk mendapatkan kuota untuk mendaki Gunung Pedang Suci? Kalian semua bahkan berani mempertanyakan keputusanku. Apa kalian meragukan kemampuanku? Master Sekte mendengus. Kata-katanya membuat hati banyak orang berdenyut karena mereka akhirnya menyadari bahwa ketua sekte sudah tahu tentang kekuatan Lin Yun.
Alasan mengapa dia tidak menghentikan Lin Yun adalah untuk menggunakan yang terakhir untuk memberi mereka pelajaran. Meskipun Sekte Pedang Fuyun masih merupakan salah satu dari 4 sekte besar di kediaman awan mendalam, sekte ini sudah lama kehilangan reputasinya sebagai sekte terkuat. Bahkan, sekte itu menunjukkan tanda-tanda akan keluar dari 4 sekte besar. Mendengarkan kata-kata ketua sekte, semua orang menundukkan kepala karena malu. Di saat yang sama, suara Lil Purple juga terdengar dari kotak pedang. Lin Yun, sepertinya ketua sekte melakukan ini dengan sengaja. Dia ingin meminjam kemampuanmu untuk memadamkan kebanggaan di sekte pedang awan sekilas. Lin Yun tidak mengucapkan sepatah kata pun karena dia sudah tahu apa yang dilakukan ketua sekte. Jika tidak, dia tidak akan menyebut ketua sekte sebagai orang tua renta. Sekarang, dia menantikan rahasia di Gunung Pedang Suci. Paling tidak, dia tahu bahwa niat pedang tak terbatas dapat melengkapi dao pedangnya dengan baik. Dao itu tidak lengkap di alam Xuan Huang. Jadi Lin Yun bisa merasakan dao yang lengkap saat dia melangkah ke alam Kunlun. Di saat yang sama, dia tahu bahwa niat pedangnya perlu ditingkatkan atau akan berhenti di tingkat ketiga. Lin Yun. Setelah ketua sekte selesai menegur murid-muridnya, dia berbalik untuk melihat ke arah Lin Yun. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi murid inti dari Sekte Pedang Fuyunku. Apakah kamu bersedia? Suatu kehormatan, senyum Lin Yun. Kalau begitu aku akan memberimu tanda surgawi. Ini berarti tidak ada batasan bagimu di sekte ini. Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Ketua sekte melemparkan sebuah tanda emas ke arah Lin Yun setelah dia selesai berbicara. Lin Yun bisa melihat simbol murid inti di bagian belakang tanda itu dengan ukiran kata Yun di atasnya. Berdasarkan hal ini saja, dia bisa mengetahui bahwa ketua sekte sudah mempersiapkan tanda ini sejak lama. Semua orang di istana terkejut dengan token yang diterima Lin Yun. Bagaimanapun, hanya ada 4 murid inti surgawi di Sekte Pedang Fuyun, dan mereka dikenal sebagai 4 pilar. Sekarang, mereka akan disebut 5 inti. Tanda ini tidak hanya melambangkan status bangsawan, tapi juga penuh dengan manfaat yang mewah. Tidak hanya dapat menerima lebih banyak sumber daya bulanan, tetapi mereka juga dapat pergi kemanapun mereka inginkan di Sekte Pedang Awan sekilas. Itu sangat istimewa sehingga banyak orang yang iri. Kemudian lagi, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun lagi, terutama setelah Lin Yun menguasai teknik pedang manipulasi angin dengan 7 langkah. Bahkan jika ada murid inti yang tidak senang akan hal itu, mereka tidak berani mengungkapkannya di depan umum. Terima kasih. Lin Yun menangkupkan kedua tangannya setelah menerima tanda itu. Berdiri di atas panggung, mata Ye Ziling mulai berkedip. Buka gunungnya. Master Sekte melirik Lin Yun sebelum menginstruksikan para tetua untuk membuka segel Gunung Pedang Suci. Ketika Lin Yun melihat ke arah Gunung Pedang Suci, api berkobar di kedalaman matanya. Dia ingin pergi ke gunung itu sejak dia tiba. Sekarang, dia bisa memenuhi keinginannya. Tunggu. Tiba-tiba, Ye Ziling berseru ketika para tetua hendak bergerak. Ketika Lin Yun mendengarnya berbicara, dia bisa mengatakan bahwa dia memiliki status tinggi di sekte tersebut. Bagaimanapun, para tetua berhenti atas perintahnya dan melihat ke arah ketua sekte untuk melihat apa yang harus dilakukan. Ziling, masalah ini sudah diputuskan, kata ketua sekte dengan acuh tak acuh. Sambil membungkuk, Ye Ziling berkata, Guru sekte, saya tidak keberatan Lin Yun mendaki Gunung Pedang Suci, tapi saya ingin meminta Anda menundanya. Kesempatan untuk mendaki Gunung Pedang Suci sangat berharga, dan dia bahkan tidak berada di alam Empyrean. Aku khawatir dia bahkan tidak akan bisa melewati 3 ujian pertama, jadi ini akan menjadi pemborosan kesempatan. Saya sarankan kita menunggu sampai dia berada di alam Empyrean. Kesan Lin Yun tentang Ye Ziling berubah. Ternyata dia hanya peduli pada sekte dan tidak mengincarnya dengan sengaja. Sekarang dia telah menunjukkan bakat yang cukup, dia secara alami tidak akan menghentikannya untuk mendaki Gunung Pedang Suci. Dia hanya ingin dia menunggu agar perjalanannya tidak sia-sia. Dia meremehkanku. Ini hanya 3 ujian. Tidak masalah. Aku akan memberinya kesempatan lain untuk mendaki Gunung Pedang Suci saat dia berada di alam Empyrean, kata Master Sekte, yang melambai di hati semua orang. Bagaimanapun, semua murid inti hanya memiliki satu kesempatan untuk mendaki Gunung Pedang Suci. Terlepas dari statusnya, Ye Ziling bahkan tidak terkecuali. Bagaimanapun, pembukaan setiap Gunung Pedang Suci membutuhkan kehadiran ketua sekte. Selain itu, dia harus menghabiskan 3 bulan untuk pemulihan. Ayah, apakah itu sepadan? Ye Ziling berseru saat wajahnya berubah. Lin Yun terkejut bahwa Ye Ziling sebenarnya adalah putri ketua sekte.
Namun, dia ingat dari percakapannya dengan Wang Yuruo bahwa nama belakang ketua sekte adalah Wang. Sepertinya ada cerita di balik nama Ye Ziling. Mata kepala sekte bersinar dengan ketidakpedulian dan berkata, kamu seharusnya tidak menjadi orang yang bertanya padaku apakah ini sepadan. Ye Ziling tahu bahwa dia telah salah bicara karena cemas, tetapi dia masih tidak mau mundur selangkah pun. Ini langsung menempatkan Lin Yun dalam posisi yang canggung. Kakak senior Ye, sepertinya Anda salah paham dengan saya. Lin Yun menyela dan tersenyum. Pedang suci gunung memiliki 13 ujian, yang dikenal sebagai 13 ujian awan sekilas. 3 ujian pertama sangat sulit sehingga bahkan para ahli panggung galaksi pun bisa gagal. Aku tidak mengincar dirimu, aku hanya menyatakan fakta, ujar Ye Ziling setelah menoleh menatap Lin Yun. Kakak senior Ye, apakah kau benar-benar yakin bahwa aku tidak akan berhasil melewati 3 ujian pertama? Lin Yun tersenyum. Tampaknya dia telah diremehkan. Itu benar. Jadi saya sarankan agar Anda tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, kata Ye Ziling. Saya tidak percaya bahwa saya akan gagal. Aku tidak hanya menargetkan 3 ujian pertama, tapi 13 ujian. Semangat juang Lin Yun berkobar. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Ye Ziling masih mengincarnya. Tapi saat dia mengatakan itu, Ye Ziling tersenyum licik, jika kamu bisa melewati semua 13 ujian, aku bisa menyetujui satu permintaanmu. Ada permintaan. Lin Yun berkata dengan senyum ceria. Mata Ye Ziling bersinar dingin setelah melihat senyum manis Lin Yun. Permintaan apa saja? Tapi kamu juga harus setuju bahwa kamu akan melepaskan kesempatan untuk mendaki Gunung Pedang Suci lagi jika kamu gagal. Setuju. Lin Yun setuju. Tuan Guru Sekte, saya tidak keberatan sekarang. Ye Ziling melirik Lin Yun dengan jijik sebelum menangkupkan tangannya ke arah ketua sekte. Kepala sekte memelototinya sebelum dia menoleh ke Lin Yun, tetap di sini. Aku akan membuka gunung dengan para tetua dan kemudian kamu bisa datang nanti. Ketika dia selesai, ketua sekte melayang ke langit dan terbang menuju Gunung Pedang Suci. Pada saat yang sama, keributan terjadi di Istana Awan Terbang sekali lagi karena banyak murid berbisik di antara mereka sendiri. Mereka beranggapan bahwa Lin Yun melakukan sesuatu yang bodoh lagi. Kakak senior Yun. Sebuah suara ceria terdengar saat Wang Yuruo berlari mendekat. Melihatnya, suasana hati Lin Yun menjadi jauh lebih baik. Aku lebih suka jika kau memanggilku Kakak Yun. Aku tidak berani. Wang Yuruo menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, Kakak Yun, identitasmu bahkan lebih mulia dariku sekarang. Baiklah kalau begitu. Lin Yun tersenyum sebelum dia bertanya, ada apa dengan tes awan sekilas 13? Wang Yuruo tersenyum, kakak senior Yun, kau benar-benar tangguh. Kakak senior Ye berhasil melewati ujian ke-9 tahun lalu, yang merupakan rekor abad terakhir. Jika Anda dapat melakukan apa yang Anda klaim, Anda akan memecahkan rekor milenium terakhir. Pada saat ini, Lin Yun akhirnya menyadari mengapa Ye Ziling berani bertaruh dengannya. Jadi ternyata tidak ada yang berhasil melewati 13 ujian dalam milenium terakhir, belum lagi dia hanya berada di alam jiwa surgawi. Jadi sepertinya tidak mungkin dia bisa melewati 13 ujian tersebut. Dalam milenium terakhir, rekor terbaik adalah tahap ke-10. Namun, itu juga sudah cukup untuk mengejutkan seluruh Profaun Azure Manor. Itu juga terjadi ketika reputasi Sekte Pedang Fuyun berada di puncaknya. Ketika Wang Yuruo melanjutkan penjelasannya, senyum perlahan menghilang dari wajah Lin Yun. Dia merasa seperti ditipu dan telah melepaskan kesempatan untuk mendaki Gunung Pedang Suci. Lin Yun, sepertinya kau benar-benar akan gagal kali ini. Aku bisa merasakan bahwa Gunung Pedang Suci memiliki asal-usul yang sangat besar, kata Lil Purple dengan nada tegas. Lin Yun hanya mengabaikannya dan menatap Wang Yuruo, bagaimana dengan Gunung Pedang Suci? Pedang Awan 13 Pedang tidak hanya memiliki reputasi yang terkenal di kediaman Azure yang mendalam, tapi bahkan di kehancuran timur. Saya mendengar bahwa ada legenda bahwa jika seseorang dapat melatih semua 13 pedang, dia tidak akan terkalahkan di alam Empyrean. Selain itu, mereka akan dapat mengungkap rahasia pedang suci gunung, kata Wang Yuruo. Tapi saat Lin Yun hendak meminta lebih banyak, cahaya yang menyilaukan bersinar dari gunung pedang suci yang langsung menarik perhatian semua orang. Bab 1103 Bintang Zamrud di balik langit biru. Dengan yang lain mengikuti, Lin Yun menuju ke Gunung Pedang Suci. Cahaya dari gunung itu bukanlah cahaya yang sebenarnya, tapi dari pedang kuno yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Sungguh agung dan kuno. Wajah Lin Yun tiba-tiba berubah ketika dia melihat sinar itu membumbung tinggi ke langit dan menuju susunan besar yang melindungi sekte.
Jika susunan itu disambar oleh niat pedang, setidaknya setengah dari sekte itu akan hancur. Namun, tidak ada yang menanggapi, yang membuat Lin Yun bingung. Entah dari mana, Master Sekte muncul di atas balok dan mengulurkan tangan ke arah balok yang akan menghancurkan susunan itu. Master Sekte memancarkan aura pedang yang menakutkan saat 9 naga besar menyelimuti seluruh Sekte Pedang Awan sekilas. Bersamaan dengan tabrakan besar, sinar pedang yang membumbung tinggi ke arah langit diblokir. Kemudian, Ketua Sekte duduk dan 9 naga besar memblokir aura pedang yang dipancarkan oleh pedang suci gunung. Lin Yun sangat terkejut dengan aura dominan yang dipancarkan oleh Ketua Sekte. Dibandingkan dengan Ketua Sekte, naga yang dilepaskan oleh Jin Jue tidak ada apa-apanya. Kakek tua ini menarik. Dia mungkin memiliki simpul di dalam hatinya, itulah sebabnya dia terjebak di alam nadi naga. Berdasarkan fondasinya saja, dia bahkan bisa menjadi Raja Surgawi saat dia membuat terobosan. Lil Purple bergumam di dalam kotak pedang dan melanjutkan, tidak heran dia bisa menekan aura pedang dari Gunung Pedang Suci. Denyut nadi naga. Lin Yun bingung. Dia hanya tahu bahwa alam Empyrean berada di atas alam jiwa surgawi, dan ada alam inti Elysium di atasnya. Tapi dia tidak tahu lebih dari itu. Bagaimanapun, dia baru saja tiba di alam Kunlun. Dengan jijik di wajahnya, Lil Purple berkata, sungguh bodoh. Biarkan saya memberi Anda sedikit pengetahuan. Alam inti Elysium muncul setelah alam Empyrean, di mana seseorang juga dikenal sebagai yang terhormat. Di atas alam inti Elysium adalah alam nadi naga, dan setiap peningkatan akan perlahan-lahan membuat tubuh seperti naga. Ketika kesembilan nadi tersebut terbuka, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk menjadi orang suci di masa depan. Ini juga alasan mengapa semua orang mengatakan bahwa orang-orang di alam Kunlun adalah naga. Bagaimana dengan seorang raja? Raja adalah cerita yang sama sekali berbeda. Mereka praktis tak terkalahkan di bawah alam suci. Namun, mereka hampir tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pelayanku. Lagi pula, raja-raja surgawi sangat kuat saat mereka menjadi seorang Sein, kata Lil Purple. Raja surgawi tak terkalahkan di bawah alam suci. Jadi sepertinya ketua sekte memiliki masa lalu yang berat. Namun Lil Purple juga tidak menjelaskan apa itu Raja Surgawi dan tampaknya mereka perlu berbicara lebih banyak tentang kultivasi di alam Kunlun. Lin Yun. Suara ketua sekte terdengar dari langit saat semua orang melihat ke arah Lin Yun. Pada saat ini, Lin Yun merasa seolah-olah semua orang telah menghilang di dunia kecuali ketua sekte dan dia. Kamu bisa naik sekarang. Meskipun perasaan ini hanya berlangsung selama sepersekian detik, namun tetap saja membuat tulang belakang Lin Yun merinding. Dia langsung tahu bahwa ketua sekte mungkin bahkan lebih kuat dari kakak senior Feng Jue, atau bahkan kakak senior Luo Qingsu dari Aliansi Suci. Begitu saja, Lin Yun terbang menuju Gunung Pedang Suci. 13 tahap. Lin Yun benar-benar tahu bagaimana cara menyombongkan diri. Sudah lebih dari 1 milenium sejak seseorang berhasil mendaki gunung. Dia masih terlalu tidak berpengalaman untuk melakukannya. Sungguh mengesankan bahwa dia bisa menguasai teknik pedang dengan 7 langkah, tapi ini sama sekali berbeda. Dia mungkin akan mengalami kegagalan. Akan menarik jika dia bahkan tidak bisa melewati tahap ketiga. Sudah waktunya baginya untuk menderita kekalahan. Bagaimanapun, dia mempermalukan kita. Setelah Lin Yun pergi, segala macam diskusi terdengar di tempat itu. Namun, kali ini jauh lebih keras. Jelas bahwa tidak ada yang berani berbicara di depan Lin Yun. Kakak senior, apakah kakak senior Yun benar-benar bisa mendaki puncak? Apakah Anda benar-benar akan menyetujui permintaan apapun darinya jika dia melakukannya? Wang Yuruo tersenyum karena itu adalah janji yang berisiko dan Ye Ziling terkenal karena kecantikannya. Satu-satunya alasan mengapa tidak ada yang berani mendekatinya adalah karena dia terlalu dingin. Mengingat tatapan Lin Yun sebelumnya, Ye Ziling berkata dengan dingin, dia sedang merayu penghinaan. Jangan sebutkan tahap ke-13, akan lebih baik jika dia bisa melewati tahap ketiga. Dan kamu, jangan terlalu dekat dengannya. Tetapi kakak senior benar-benar tampan tadi. Dia menguasai teknik pedang hanya dalam 7 langkah. Kamu tidak melihat betapa jeleknya wajah kakak senior Feng tadi. Kepala Wang Yuruo menunduk pada awalnya, tapi dia mengangkat kepalanya saat dia berbicara dengan mata bersinar cerah. Hanya gadis kecil sepertimu yang akan tertipu olehnya. Mata Ye Ziling bersinar dengan jijik sebelum dia memberi Wang Yuruo peringatan lain. Kakak senior, lihat, itu kucing kakak senior Yun. Mata Wang Yuruo berbinar. Dia menunjuk ke arah Lil Red yang sedang menjilati kakinya dan menatap Gunung Pedang Suci.
Tidak lama kemudian, Wang Yuruo kembali dengan Lil Red dalam pelukannya. Menunduk, Ye Ziling mengunci kedua alisnya. Dia melihat Lil Red bergerak di sekitar dada Wang Yuruo sebelum menutup matanya dengan puas. Wang Yuruo mungkin masih muda, tapi dia memiliki sosok yang hebat. Ye Ziling langsung marah dengan betapa mesumnya kucing Lin Yun. Tapi ketika dia menyapu pandangannya keluar, dia melihat sesosok tubuh putih berdiri di atas paviliun melihat ke arah Lin Yun. Dia benar-benar ada di sini. Ye Ziling terkejut saat melihat sosok putih ini. Hehe. Kakak perempuan, kucing ini benar-benar menggemaskan. Wang Yuruo tidak mendengarkan dan dengan naif mengusap kepala Lil Red. Namun, Ye Ziling tidak peduli lagi dengannya. Bagaimanapun, dia tidak mungkin menurunkan dirinya ke level kucing. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah melihat apa yang akan dilakukan Lin Yun. Ada banyak gunung di Sekte Pedang Fuyun, dan Lin Yun melakukan perjalanan melaluinya dengan 9 transformasi gagak emas. Ketika dia mendekati Gunung Pedang Suci, seorang tetua datang dan berkata, "Ikuti aku." Lin Yun menjawab dengan menganggukkan kepala. Ketika dia sampai di kaki gunung, dia bisa melihat gunung kolosal yang menembus langit. Dia langsung tahu bahwa tidak akan mudah baginya untuk mendaki gunung itu, yang membuatnya merasa sedikit pahit. Gunung Pedang Suci memiliki total 13 tahap, dan Anda dapat menerima pedang untuk setiap tahap yang Anda lalui, jelas tetua itu. Apakah ada sutra pedang yang menyertainya? Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sangat membutuhkan sutra pedang roh suci sekarang. Jadi akan sangat bagus jika ada yang datang dengan teknik pedang ini. Tidak ada. Tetua itu tersenyum dan melanjutkan, tapi siapa tahu. Mungkin ada satu jika kau bisa mencapai puncak. Lagi pula, sudah 1 milenium sejak seseorang berhasil mencapai puncaknya dan tidak ada yang benar-benar tahu apa yang ada di puncaknya. Senior, kau pasti bercanda. Lin Yun tersenyum canggung. Hahaha. Tetua itu tertawa saat kesannya tentang Lin Yun berubah. Bagaimanapun, Lin Yun sombong di istana dan mengabaikan semua orang. Tapi setelah berhubungan dengan Lin Yun, dia menyadari bahwa Lin Yun tidak bersikap sombong. Kamu adalah murid inti surgawi sekarang. Kau bisa membolak-balik perpustakaan untuk menemukan sutra pedang roh suci, kata tetua itu. Sambil menghela nafas, dia melanjutkan berbicara, kau seharusnya tidak bertaruh dengan gadis itu. 13 tahap mewakili 13 pedang. Akan sangat sia-sia jika kamu hanya bisa melewati 2 di antaranya. Jika dia hanya bisa mempelajari 2 pedang dari teknik pedang roh suci, maka tidak ada gunanya mengikuti ujian. Di depan adalah Gunung Pedang Suci. Ingatlah untuk melakukannya dengan perlahan karena Anda hanya memiliki 1 kesempatan. Tetua itu memberi Lin Yun beberapa petunjuk lagi dan bahkan memberinya beberapa rahasia gunung. Lin Yun mengangguk dengan penuh semangat saat dia mendapat banyak manfaat dari penjelasan itu. Kemudian, dia memasuki Gunung Pedang Suci. Saat dia berjalan, dia bisa merasakan niat pedang yang tak terbatas di lingkungan yang membuatnya merasa rileks. Tempat yang luar biasa. Lin Yun menghela nafas panjang karena itu adalah tanah yang berharga untuk pedang Dao. Tanpa ragu-ragu, Lin Yun memutuskan untuk mengasingkan diri sebelum melanjutkan ke ujian pertama. Ujian itu ada di dinding di depan dan dijaga oleh patung batu. Ada banyak rune yang terukir di dinding bersama dengan kata-kata kuno. Pilih 1 kata dan kalahkan kata itu untuk melewati ujian, kata patung itu saat Lin Yun memeriksa dinding. Sesederhana itu. Lin Yun bingung saat mendengarnya. Sederhana. Jika Anda dapat menemukan sebuah kata dalam waktu 1 jam, maka Anda adalah seorang jenius yang tak tertandingi dalam pedang Dao, kata patung batu itu dengan jijik. Mendengar itu, Lin Yun tersenyum, kalau begitu aku mungkin benar-benar seorang jenius yang tak tertandingi dalam pedang Dao. Dengarkan baik-baik. Bintang zamrud di luar langit biru. Ketika dia selesai, patung batu itu memasang ekspresi tidak percaya. Namun, Lin Yun tidak berhenti di situ dan melanjutkan, bait lengkapnya seharusnya seperti ini. Bintang zamrud di luar langit biru, saat bunga-bunga bermekaran dan menari tertiup angin, mereka ditemani oleh bintang-bintang di langit. Awan yang berarak bukanlah tujuan saya, dan 10.000 tahun telah berlalu dengan jentikan jari saya. Bab 1104 Sutra Pedang Awan Sekejap. Setiap kali Lin Yun melafalkan sebuah kata, rune kuno di dinding akan bersinar terang. Ketika dia selesai, rune kuno itu terpancar dengan sangat cemerlang. Pada saat yang sama, patung yang menjaga tembok itu benar-benar tercengang saat menatap Lin Yun dengan tidak percaya. Sejak Gunung Pedang Suci jatuh ke tangan Sekte Pedang Fuyun, tidak ada yang pernah melafalkan ayat itu sekaligus. Di masa lalu, sangat mengesankan jika seorang murid bisa menemukan 1 kata dalam 1 jam.
Bahkan yang berbakat pun hanya bisa menemukan satu kata dalam waktu paling lama setengah jam. Tetapi ini adalah tahap pertama, jadi tidak terlalu sulit. Meskipun tidak sulit, tidak ada yang pernah menemukan dua kata, apalagi seluruh ayat. Lin Yun mencapai sesuatu yang begitu luar biasa sehingga patung batu itu mengalami kesulitan untuk memproses apa yang baru saja terjadi. Bahkan, dia tidak tahu bahwa ada satu ayat penuh di dinding. Melihat Lin Yun lagi, patung batu itu tercengang dan berkata, bagaimana kamu bisa melakukannya?" Lin Yun mengedipkan matanya dan tersenyum, "Bukankah aku sudah bilang kalau aku adalah seorang jenius yang menentang surga? Tahukah kamu apa itu jenius? Bahkan orang jenius lainnya tidak memenuhi syarat untuk mengangkat sepatuku untukku." Namun saat dia selesai berbicara, dia menyesali kata-katanya. Dia mulai terdengar seperti Lil Purple. Dia bahkan khawatir kalau dia meracuni pikirannya. Tapi apapun yang terjadi, dia dengan mudah bisa melihat seluruh ayat hanya dengan sekali lihat. Itu sama sekali tidak sulit. Paling tidak, itu jauh lebih mudah daripada mengolah pedang awal. Apakah ini kekuatan pedang langit yang dimaksudkan untuk penguasaan penuh? Atau lebih tepatnya, apakah bakatnya dalam pedang Dao jauh lebih tinggi daripada murid-murid sekte pedang awan berkibar? Ketika patung batu mendengar itu, tidak ada yang bisa dikatakannya. Bagaimanapun, patung itu adalah orang yang meremehkan Lin Yun sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Yun menggaruk kepalanya dengan senyum malu. Menurut aturan dan peraturan, Lin Yun harus menantang sepatah kata pun. Tapi sekarang Lin Yun telah melafalkan seluruh ayat, tidak masuk akal baginya untuk menantang mereka semua. Jadi patung batu itu ragu-ragu sebentar sebelum berbicara, "Bagaimana kalau begini, pilihlah satu kata untuk ditantang atau kamu juga bisa menantang seluruh ayat. Bagaimanapun, Anda akan lulus ujian pertama selama Anda menang, dan saya tidak akan menghentikan Anda untuk melanjutkan." Melihat ke dinding sekali lagi, Lin Yun memegangi dagunya dan jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Dia tahu bahwa dia bisa menerima pedang di ujian pertama. Sepertinya juga perbedaan antara menantang sebuah kata dan seluruh ayat tidak terlalu besar. Melafalkan ayat itu beberapa kali di dalam hatinya, Lin Yun memutuskan, "Awan," dan menunjuk ke arahnya, "Aku akan memilih." Tunggu. Tapi tepat ketika dia akan mengumumkan pilihannya, suara Lil Purple terdengar dari kotak pedang. "Ada apa?" Patung batu itu bertanya, menatap Lin Yun. "Hehe, tunggu dan lihat saja." Lin Yun tersenyum sebelum mengirimkan suaranya ke Lil Purple, "Hei, ada apa?" "Tenang. Dengan adanya aku, tidak akan sulit untuk melewati 13 tes." Lil Purple melanjutkan, "Selain itu, kamu harus memanggilku, Permaisuri, aku adalah burung Phoenix." "Sudahlah." Lin Yun memotongnya. "Bicaralah. Kau lihat pola-pola di dinding itu. Itu adalah bekas pedang." "Aku melihatnya beberapa waktu yang lalu," jawab Lin Yun. "Pola-polanya rumit, dan dia bisa mengatakan bahwa itu adalah bekas pedang jika dia melihatnya dengan jelas. Mereka bahkan memiliki kata-kata kuno yang tersembunyi dalam sinar pedang. Hehe, bahkan orang bodoh pun bisa mengatakan itu. Kamu ingin menyombongkan diri di depanku dengan pengetahuan kecilmu. Aku harus mendidikmu hari ini atau aku akan malu di masa depan jika kamu keluar. Teruslah menonton." Lil Purple berkata dengan jijik. Wajah Lin Yun berubah saat dia menonton. Sepertinya ada sesuatu pada bekas pedang itu, tapi dia tidak bisa memahaminya. Itu seperti apa yang dikatakan Lil Purple, ada lebih banyak pola di dinding. Jadi, apa si jenius kecil kita di sini berhasil melihat sesuatu? Lil Purple bertanya dengan wajah sombong. Kata-katanya membuat Lin Yun merasa canggung karena dia tidak bisa menjawabnya. Penantian itu juga membuat patung batu itu menjadi bingung saat memperhatikan Lin Yun. Aneh karena sepertinya Lin Yun sedang berbicara dengan seseorang, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jadi patung batu itu mau tidak mau mengambil beberapa langkah ke depan. "Ada apa? Aku akan memberimu nilai gagal untuk ujian jika kamu tidak membuat pilihan. Jangan berpikir bahwa kamu istimewa hanya karena kamu bisa melafalkan seluruh ayat. Selama aku tidak meluluskanmu, tidak ada yang bisa kau lakukan." "Haha, tolong tunggu. Tolong tunggu." Lin Yun tersenyum. "Huff. Aku akan memberimu waktu setengah jam lagi." Patung batu itu mengangkat kepalanya dan melanjutkan, "Menurutku, kamu hanya takut. Jika Anda tidak dapat membuat pilihan dalam setengah jam ke depan, Anda dapat meninggalkan gunung." Melihat amarah patung batu itu, Lin Yun dengan cepat menjawab, "Permaisuri pembantaian surgawi tertinggi, bicaralah." "Hehe, kamu memanggilku permaisuri sekarang. Tapi kau harus menyebutkan gelar lengkapku, klan Phoenix Ilahi."
Lil Purple mengumpulkan keberaniannya dan membaca seluruh gelarnya. Baiklah, baiklah. Hentikan, sela Lin Yun. Patung batu itu sudah meremehkanmu, jadi apa kau benar-benar tahu tentang itu? Huff, itu hanya boneka. Beraninya sombong di depan permaisuri ini. Lin Yun, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang ada di ayat yang Anda lihat sebelumnya. Lil Purple mendengus dengan jijik. Ada awan, langit, bintang, laut, dan angin. Tidakkah kamu berpikir bahwa ayat itu lebih seperti sebuah lukisan? Ketika Lil Purple mengucapkan kata-kata itu, kilatan inspirasi meledak di benak Lin Yun. Dia akhirnya menangkap apa yang sebelumnya dia lewatkan. Mengumpulkan niat pedangnya di pupil matanya, Lin Yun mulai menemukan jejak lukisan itu. Tidak lama kemudian, syair itu menjadi hidup dan kata-kata itu berubah menjadi lukisan di depan matanya. Bahkan, lukisan itu mulai bergerak dan menjadi lebih hidup. Hei, patung. Aku sudah menentukan pilihan. Lin Yun tersenyum bersemangat dan memanggil patung batu itu. Jadi, kata apa yang kamu inginkan? Patung batu itu bertanya sambil menghafal bagaimana Lin Yun menyapanya. Tak satu pun dari mereka. Lin Yun tersenyum, mengangkat alisnya. Apa kau bercanda denganku? Enyahlah sekarang. Patung batu itu memancarkan aura yang menakutkan dan berjalan ke arah Lin Yun. Ini mengejutkan Lin Yun karena dia tidak menyangka bahwa patung batu itu sebenarnya berada di alam nadi naga. Hal ini membuat Lin Yun panik sebelum dia tersenyum. Patung, kenapa kamu tidak berbalik dan melihatnya? Kau pikir aku bodoh? Kenapa aku harus mendengarkanmu? Patung batu itu mendengus, tetapi tiba-tiba terkejut melihat beberapa perubahan pada dinding. Berbalik, patung batu itu melihat sesosok tubuh yang berjalan keluar dari lukisan di dinding. Pemandangan ini langsung membuat patung batu itu berlutut, guru. Ketika lukisan itu terbuka sepenuhnya, tanda pedang di dinding menghilang. Mereka langsung digantikan dengan banyak pola halus. Sebelum Lin Yun bisa pulih dari keterkejutannya, sosok dari lukisan itu menerjang ke arahnya. Tapi Lin Yun merespon tepat waktu dan memanggil pedang pemakaman bunga untuk memblokir serangan itu. Menghadapi serangan ini, Lin Yun terpaksa mundur 3 langkah. Lin Yun, kalahkan dia. Kata-kata di dinding itu adalah sutra pedang awan sekejap. Lil Purple menjadi bersemangat dan melambaikan tangannya dalam prosesnya. Sutra pedang awan berkibar. Lin Yun dengan cepat melihat ke dinding. Kata-kata itu berkedip dan dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, tapi sepertinya itu adalah sutra pedang awan berkedip. Sebelum dia bisa melihatnya lebih lanjut, sosok itu menyerang ke arahnya lagi dengan pedang. Bagus. Lin Yun menyipitkan matanya dan menatap orang di depannya. Orang itu memiliki kultivasi yang lebih tinggi dan menggunakan teknik pedang roh suci, tetapi niat pedangnya tidak berada di niat pedang langit. Jadi ini berarti tidak akan sulit bagi Lin Yun untuk menang. 10 jurus kemudian, Lin Yun mengeluarkan niat pedang langitnya dengan matahari dan bulan memancar keluar dari pedangnya. Dia memotong sosok itu menjadi 2, memaksanya untuk kembali ke lukisan. Kemudian, orang itu mengarahkan jarinya ke arah Lin Yun dari lukisan itu, melepaskan seberkas cahaya yang melesat ke dalam pikiran Lin Yun. Itu adalah pedang pertama pedang awan 13 awan. Lin Yun hanya memejamkan mata dan memahami dengan singkat sebelum dia membuka matanya. Tidak ada yang sulit dari ujian pertama. Pada saat yang sama, orang dalam lukisan itu berbicara, tidak heran Anda bisa menemukan lukisan yang saya sembunyikan di dinding. Sepertinya kamu memahami penguasaan penuh dari maksud pedang langit di alam jiwa surgawi. Tapi itu masih belum lengkap. Kau benar, senior. Alasan mengapa Lin Yun datang ke sini adalah untuk menyelesaikan niat pedang langitnya. Tuan. Patung batu itu terus membungkuk saat melihat orang dalam lukisan itu. Orang dalam lukisan itu menatap Lin Yun sebentar sebelum dia menunjuk ke arah Lin Yun, ikuti dia. Jangan biarkan sesuatu terjadi padanya di gunung. Roger. Lukisan itu digulung dan menghilang kembali ke dinding. Pada saat yang sama, patung batu itu berdiri dan menatap Lin Yun dengan hormat, salam tuan. Guru. Lin Yun menyarungkan pedangnya dan tersenyum. Dia merasa cukup senang disebut sebagai seorang master. Berdirilah di samping untuk saat ini. Lin Yun ingin mengingat ayat di dinding, jadi dia menginstruksikan patung batu itu untuk berdiri di samping sementara dia duduk dan merenungkan ayat itu. Ayat itu berkedip-kedip dengan kedalaman, tapi Lin Yun tidak berusaha untuk memahaminya sepenuhnya. Dia hanya ingin mengingatnya. Beberapa saat kemudian, Lin Yun perlahan-lahan berdiri. Dia berhasil menghafal ayat itu, tapi jelas tidak lengkap. Tidak mungkin baginya untuk mengandalkan ayat ini untuk mengembangkan sutra pedang awan sekilas. Sepertinya dia harus berhasil melewati ujian untuk mendapatkan sutra pedang awan sekejap yang lengkap.
Bab 1105 Frustrasi. Di saat yang sama, ketua sekte yang membawa niat pedang deras juga sepertinya menyadari sesuatu yang tidak biasa tentang situasi ini. Dia mulai khawatir jika sesuatu telah terjadi. Bagaimanapun juga, dia berjanji pada kakak senior Feng Jue untuk membuat Lin Yun layak menjadi murid guru mereka dalam waktu 1 tahun. Satu-satunya alasan mengapa dia menempatkan Lin Yun di dalam lubang tadi adalah untuk memaksa Lin Yun mengeluarkan semua potensinya. Ini juga alasan mengapa dia ingin Lin Yun mendaki Gunung Pedang Suci di alam jiwa surgawi. Dengan kultivasi Lin Yun, dia tahu bahwa Lin Yun tidak akan bisa pergi jauh, tapi dia pasti akan mendapat banyak manfaat darinya, yang akan membuat mencapai alam empirean jauh lebih mudah. Tapi jika sesuatu terjadi pada Lin Yun, dia akan gagal mencapai tujuannya. Sudah seabad sejak gurunya menerima murid baru. Sejak dia meninggalkan sekte seabad yang lalu dan membantai ribuan murid dari sekte Suantian, gurunya tidak pernah mengambil murid lagi. Hal itu meninggalkan simpul di hatinya dan di hati gurunya. Meskipun dia bukan murid yang paling berbakat dari gurunya, dia masih penting bagi gurunya. Tapi sekarang setelah gurunya memutuskan untuk menerima seorang murid baru, secara alami dia harus membuat Lin Yun memenuhi syarat untuk mewarisi gelar gurunya sebagai pendekar pedang terkuat di kehancuran timur. Pada saat itu, simpul dalam hatinya dan hati gurunya akan terselesaikan. Meskipun dia tahu bahwa Lin Yun pasti mengalami masalah, dia tidak berniat untuk ikut campur dan bergumam, "Anak nakal, jangan mati di sana." Pada kenyataannya, Lin Yun menikmati waktunya di pegunungan. Setelah menghafal ayat tersebut, Lin Yun melihat ke arah patung batu dan tersenyum, "Siapa namamu?" "Namaku Batu Satu, Tuan." Patung batu itu menjawab. Lin Yun senang karena dia dipanggil Tuan. Melihat patung batu itu, Lin Yun tersenyum, "Bukankah kau ingin mengusirku tadi?" "Aku tidak akan berani melakukan itu," jawab patung batu itu. Melihat patung batu itu sangat membosankan, Lin Yun menjawab, "Aku akan pergi ke ujian kedua." Mengetahui bahwa Lin Yun akan pergi, patung batu itu dengan cepat mengikuti di belakangnya. Jadi Lin Yun menjawab dengan rasa ingin tahu, "Kamu akan mengikutiku?" "Guru memintaku untuk mengikutimu untuk memastikan tidak terjadi apa-apa padamu," kata patung batu itu dengan hormat. "Ayo kalau begitu." Lin Yun tidak berpikir bahwa akan ada masalah dengan patung batu yang mengikutinya, belum lagi itu akan lebih menjamin keselamatannya. Setelah Lin Yun lulus ujian, dia bisa merasakan niat pedang yang tak terbatas di sekitarnya. Jadi saat dia berjalan di jalan kecil, dia ditempatkan di bawah tekanan besar. Dia akhirnya mengerti mengapa Ye Ziling yakin bahwa dia hanya bisa melewati 3 ujian. Mengesampingkan kesulitan ujian, hanya berjalan di jalan itu tidaklah mudah karena dia tidak berada di alam empirean. Ini berarti dia harus mengandalkan niat pedang langitnya untuk melewati tekanan. Meskipun niat pedang langitnya dapat membuatnya berhasil melewati 3 ujian pertama, dia tahu itu tidak akan mudah. Tapi tepat ketika dia akan mengeluarkan niat pedang langitnya, patung batu itu tiba-tiba melangkah maju untuk menanggung tekanan dari niat pedang itu. "Tuan, ikuti di belakangku." Patung batu itu berada di alam nadi naga, belum lagi itu adalah boneka. Jadi tekanan itu tidak ada artinya. Ketika Lin Yun melihat pemandangan ini, matanya berbinar saat dia tersenyum. Itu adalah bentuk kecurangan, tapi Lin Yun tidak merasa bersalah karenanya. Bagaimanapun, dia tidak memerintahkan patung batu untuk mengikuti dan melindunginya. Lihat dirimu, kamu tidak punya tulang punggung. Kamu hanya membiarkan patung batu itu membantumu." Lil Purple mengejek Lin Yun saat dia berjalan di belakang patung batu seperti bosnya. Namun, Lin Yun tidak terganggu oleh komentar itu. Dia hanya fokus untuk merasakan hukum niat pedang dan menyerap esensinya. Dengan ini, niat pedangnya berangsur-angsur membaik. "Jika aku bisa mencapai puncaknya, aku mungkin bisa menyelesaikan apapun yang kurang dalam niat pedangku." Mata Lin Yun bersinar dengan kegembiraan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk sampai pada ujian berikutnya. Dia telah mengambil waktu yang lama untuk ujian pertama, tapi sekarang seharusnya mudah. Tidak butuh waktu lama baginya untuk melewati ujian kedua untuk mendapatkan pedang kedua dari teknik pedang awan sekejap dan sutra pedang awan sekejap. Pada saat yang sama, patung batu lain ditambahkan ke kelompok. Setelah ujian kedua, tekanan menjadi lebih kuat. Bahkan ada binatang buas yang mengintai di sekitar. Namun, Lin Yun tidak khawatir karena dia memiliki 2 patung batu yang membersihkan jalan untuknya. Mereka akan membunuh binatang buas yang berani mendekat. Jadi binatang buas yang tersisa hanya bisa berbaring di tanah dalam ketakutan. Lin Yun mulai tertawa karena perlakuan ini sudah jauh melampaui imajinasinya.
Jika ada murid lain di sekitar untuk melihat apa yang terjadi, mereka akan terkejut. Saat Lil Purple menyaksikan, dia cemberut karena cemburu. Dia tidak tahan dengan sikap sombong Lin Yun ketika dia memiliki masa lalu yang lebih gemilang. 4 jam setelah Lin Yun memasuki Gunung Pedang Suci, banyak murid mulai mendiskusikan status Lin Yun. Mereka tidak yakin apa yang terjadi karena mereka belum melihat fenomena dari gunung. Jangan bilang Lin Yun gagal dalam ujian pertama. Sulit untuk mengatakannya. Sudah 4 jam, jadi dia mungkin terjebak. Jika dia berhasil melewati ujian pertama, kita akan melihat sebuah fenomena. Hahaha, akan menarik jika dia bahkan tidak bisa melewati tes pertama. Istana Awan Terbang menjadi ramai karena banyak murid mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Semua murid masih kecewa dengan penampilan Lin Yun, jadi mereka berharap dia akan gagal. Bagaimanapun juga, kegagalan berarti Lin Yun hanyalah orang biasa. Kakak perempuan, apakah 13 ujian itu benar-benar sulit? Wang Yuruo bertanya dengan lembut dengan Lil Red dalam pelukannya. Suasana hati Ye Ziling jauh lebih baik ketika dia melihat bahwa Lin Yun masih belum lulus ujian pertama setelah 4 jam. Kebanggaan melintas di pelupuk matanya saat dia menjawab, tentu saja. Ujiannya sulit karena kau membutuhkan bakat yang kuat dalam jurus pedang dan kekuatan. Sedangkan untuk jalan setelah ujian, bahkan seorang empu pun akan mengalami kesulitan untuk berjalan. Bagaimanapun, saya mengalami kemunduran 1 tahun yang lalu bahkan dengan kultivasi saya di tahap galaksi yang lebih besar. Faktanya, saya hampir tidak berhasil mencapai ujian ke-9. Apakah kakak senior Yun akan berhasil melewati ujian pertama? Wang Yuruo bertanya dengan gugup. Ada kemungkinan besar. Dia pasti bisa menemukan kata-kata dengan bakatnya, tapi itu cerita lain jika dia bisa mengalahkannya. Lagi pula, dia hanya berada di alam jiwa surgawi. Ye Ziling tersenyum percaya diri. Kemudian, dia menoleh ke Lil Red yang berada di pelukan Wang Yuruo. Kucing terkutuk ini benar-benar tahu bagaimana cara tidur saat tuannya disiksa di Gunung Pedang Suci. Ah! Wang Yuruo menjadi gugup saat mendengar itu dan melanjutkan, kakak senior, pergi dan bantu kakak Yun. Aku tidak bisa. Dia yang bertindak kurang ajar dan bahkan bertaruh denganku. Jangan khawatirkan dia tidak akan mati. Paling-paling, dia akan malu, senyum Ye Ziling. Tapi tepat pada saat ini, dengungan pedang bergema yang menyelimuti seluruh sekte pedang awan sekilas. Dengungan pedang terdengar kuno, yang membuat darah semua orang mendidih. Fenomena itu juga membuat wajah Ye Ziling berubah saat dia dengan cepat berbalik untuk melihat ke arah sekte pedang awan sekilas. Kemudian, dia melihat cahaya biru menyelimuti gunung pedang suci. Dari kelihatannya, seekor binatang suci, burung azure, terbang di sekitar gunung. Seekor burung azure. Lin Yun berhasil melewati ujian pertama. Kegemparan terjadi di Istana Awan Terbang. Burung azure adalah roh suci dari pedang awan 13 awan, dan akan muncul ketika seseorang berhasil melewati ujian. Ini juga berarti bahwa Lin Yun telah berhasil melewati ujian pertama. Kakak perempuan, Lin Yun berhasil. Wang Yuruo melompat-lompat kegirangan dengan kegembiraan tertulis di wajahnya. Wajah Ye Ziling menjadi tidak wajar saat dia memalingkan wajahnya, tidak ada yang perlu disyukuri. Ini hanya ujian pertama. Tapi tidak lama kemudian, cahaya biru lain bersinar dari Gunung Pedang Suci bersama dengan dengungan pedang. Kemudian, seekor burung azure lainnya terbang keluar dari gunung, membuat semua orang terkejut. Astaga, apa yang terjadi? Dia berhasil melewati ujian lain. Bagaimana mungkin? Dia baru saja berhasil melewati tes pertama. Bagaimana dia bisa melewati tes kedua dengan cepat? Apa yang terjadi? Banyak murid yang terkejut, termasuk Ye Ziling, yang berbalik dengan mata berkedip-kedip. Dia yakin bahwa Lin Yun membutuhkan setidaknya 1 jam dengan kultivasinya di alam jiwa surgawi, tetapi baru setengah jam. Sementara semua orang terkejut, dengungan pedang lainnya bergema sementara burung azure lainnya terbang keluar. Ujian ketiga berhasil dilalui. Kali ini, Ye Ziling tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Dia dengan cepat melakukan perjalanan ke perbatasan Istana Awan Terbang untuk melihat Gunung Pedang Suci. Gunung Pedang Suci diselimuti oleh 3 burung azure yang cerah dengan niat pedang yang kuat. Dia bisa mengatakan bahwa mereka nyata, yang berarti Lin Yun benar-benar berhasil melewati ujian ketiga. Kemudian, burung azure lain terbang keluar yang disertai dengan dengungan pedang. Pada saat ini, seluruh Istana Awan Terbang terdiam. Namun, keributan tidak berhenti. 4 burung azure lainnya terbang ke langit. Lin Yun dengan ganas menyerbu Gunung Pedang Suci. Dia menyelesaikan 8 ujian berturut-turut dengan kecepatan yang membuat semua orang tercengang.
Sepanjang waktu, para murid menatap Ye Ziling karena Lin Yun semakin dekat dan semakin dekat dengan rekor Ye Ziling. Tiba-tiba, cahaya biru lain bersinar dari gunung. Kali ini, para murid tidak bisa lagi mempertahankan ketenangan mereka. Dengan tidak percaya, mereka bertanya-tanya apakah Lin Yun masih manusia. Kakak senior, lihat. Kakak senior Yun benar-benar kuat. Dia sudah berhasil melewati 9 ujian. Wajah Wang Yuruo memerah karena kegembiraan saat matanya menjadi cerah. Namun, Ye Ziling tidak bisa tersenyum. Rahangnya terkatup saat dia mengepalkan tangan dengan erat. Dia marah karena Lin Yun memiliki rekor yang sama dengannya. Lalu kenapa? Selama Lin Yun tidak mencapai puncak, itu masih kemenangan saya. Tapi ketika Ye Ziling mengangkat kepalanya untuk melihat 9 burung azure di langit, wajahnya memerah karena frustrasi.